Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasdia dengan NIM A03222011 dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan Prodi Agroekoteknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya diksi dan kaidah ejaan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, diksi. Diksi pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, atau wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Diksi adalah ketepatan pilihan kata penggunaan. Ketepatan pilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata yang secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata yang setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita dapat lari dari kamus. Kamus memberikan suatu ketepatan kepada kita tentang pemakaian kata-kata. Dalam hal ini, makna kata yang tepat yang diperlukan. Pemilihan kata bukanlah sekedar memilih kata yang tepat, melainkan juga memilih kata yang cocok. Cocok dalam hal ini berarti sesuai dengan konteks di mana kata itu berada dan maknanya tidak bertentangan dengan nilai rasa masyarakat pemakainya. Untuk itu, dalam memilih kata diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Sebagai contoh, kata mati bersinonim dengan mampus, wafat, tewas, gugur, berpulang, dan kembali ke haribaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kata-kata tersebut tidak dapat bebas digunakan. Mengapa? Ada nilai rasa nuansa makna yang membedakannya. Yang kedua, fungsi diksi. Dalam karangan ilmiah, diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran atau solusi dari suatu masalah. Adapun fungsi diksi, yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Dan yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima, mencegah salah pemahaman. Dan yang terakhir, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Selanjutnya, pembagian makna kata. Dalam diksi ada beberapa makna kata. Yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung dalam sebuah kata secara objektif. Makna denotatif atau denotasi lazim disebut makna konseptual, yaitu makna yang sesuai dengan hasil observasi atau pengamatan menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman yang berhubungan dengan informasi atau data faktual dan objektif. Makna sebenarnya, umpamanya, kata kursi, yaitu tempat yang berkaki empat. Itu adalah makna yang sebenarnya. Makna lugas yaitu makna apa adanya, lugu, polos. Contoh, wanita dan perempuan secara konseptual sama. Gadis dan perawan secara denotatif sama maknanya. Kumpulan, rombongan, gerombolan secara konseptual sama maknanya. Istri dan bini secara konseptual sama. Yang kedua yaitu makna konotatif. Makna konotatif adalah makna asosiatif. Makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Makna konotatif atau konotasi berarti makna kias, bukan makna sebenarnya. Sebuah kata dapat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain sesuai dengan pandangan hidup dan norma masyarakat tersebut. Makna konotasi juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Contoh, Prabowo Hatta dan Jokowi kala berebut kursi presiden. Kalimat tersebut tidak menunjukkan makna bahwa Prabowo dan Jokowi tarik-menarik kursi karena kata kursi berarti jabatan presiden. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama, kaidah ejaan. Kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana menggunakan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut, begitu pemisahan dan penggabungannya.
Secara teknis, kaidah ejaan dan tanda baca adalah aturan-aturan mengenai penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca. Seperti diketahui bahwa kaidah ejaan mengatur penggunaan beragam lambang kebahasaan yang berdimensi luas. Pembahasan menyeluruh mengenai kaidah ejaan tersebut tidak mungkin dilakukan pada bagian ini. Pembahasan dibatasi pada kaidah-kaidah ejaan yang secara produktif menggunakan di dalam masyarakat, seperti penulisan huruf. Pada bagian ini akan dideskripsikan kaidah-kaidah yang berlaku mengenai pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia, yakni pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Istilah huruf kapital sering juga diganti dengan huruf besar. Huruf ini dipakai sebagai huruf pertama, seperti kata pada awal kalimat, petikan langsung, nama orang, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Selanjutnya huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang posisinya dimiringkan dalam cetakan. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, serta surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contoh, dia mendengar berita itu dari Kompas. Kata Kompas inilah yang dimiringkan. Terus penulisan kata. Kaidah penulisan kata meliputi kaidah penggabungan kata, penulisan kata ganti, kau, ku, mu, dan nya. Kata depan di, ke, dan dari, kata turunan, serta singkatan dan akronim. Gabungan kata, termasuk istilah khusus yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian, bisa diberi tanda hubung untuk menegaskan pertaliannya. Contoh, alat pandang dengar, buku sejarah lama. Terus, kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku, kaum mudanya ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Seperti ketidakjujuran tidak kusukai. Yang sebenarnya ketidakjujuran tidak aku sukai. Selanjutnya kata turunan. Contoh, mereka masuk satu persatu. Bukan mereka masuk satu persatu. Jadi per dengan satu itu dipisah. Selanjutnya singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Contoh, Muhammad Amin, Doktorandus Profesor Kol. Akronim adalah singkatan yang terdiri atas gabungan huruf awal, gabungan suku kata atau gabungan huruf, dan suku kata yang diperlakukan sebagai kata, seperti abri, pasi, dan sim. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah morfologi atau pembentukan kata. Yang pertama, kaidah kata imbuhan. Kata imbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Imbuhan atau afiks adalah suatu bahasa yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata. Hasil dari proses pengimbuhan itulah yang kemudian membentuk kata yang baru yang disebut kata berimbuhan. Seperti awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangka dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, berkelanjutan, dan mempermudah. Selanjutnya yaitu kaidah kata ulang. Kata ulang atau reduplikasi adalah kata yang mengalami proses pengulangan, baik sebagian ataupun seluruhnya dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung, seperti ini. Di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, buku-buku, dan hati-hati. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik tentang susunan kalimat dengan bagian-bagiannya atau ilmu tata kalimat, pengaturan hubungan kata dengan kata atau satuan yang lain yang lebih besar. Dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah cabang ilmu tata bahasa yang mengkaji hubungan kata atau frasa dengan kata dan frasa di dalam kalimat. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah semantik. Konsep semantik adalah telaah makna yang menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Semantik adalah salah satu dari tiga tataran analisis bahasa, yaitu fonologi, gramatikal, dan semantik, yang fokus mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan mengenai pembahasan diksi dan kaidah ejaan. Jika teman-teman ada mengungkapkan pendapatnya tentang diksi atau kaidah ejaan, silakan tulis di kolom komentar.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.